Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sahabat dimanapun Anda berada. Ini ada berita yang dikeluarkan oleh Detik News tanggal 9 Oktober 2020. Saya membaca beritanya agak aneh nih. Judulnya balik DPR, naskah final Undang-Undang Cipta Kerja sedang diperbaiki tanpa ubah substansi. Ini heran kita ini, ya. Barang sudah diketuk palu, yang sudah disahkan, kok masih diperbaiki? Jadi yang diketuk itu yang mana, ya? Atau menunggu orang demo dulu, setelah orang demo baru diperbaiki isinya, ya? Ini ditulis oleh Muhammad Zaki, Detik News, ya. Jumat 9 Oktober 2020 jam 14.29, ya. Ini foto ketua balik, ya, Supratman. Jakarta, panitia kerja panja pembebasan rancang Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker DPR RI memastikan naskah Undang-Undang Ciptaker sudah final, tapi masih dalam penyisiran. Gimana ceritanya nih? Ya, dia sudah final, tapi penyisiran. Penyisiran dilakukan agar isi Undang-Undang Ciptaker sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada salah pengetikan. Ya, kita juga sama-sama dengar informasi, ya, bahwa ketika pengesahan mereka tak pegang draft, ya, dan tidak tahu kita yang mana yang mau diperbaiki, yang mana yang mau disahkan. Kan memang sudah diumumkan naskah final itu sudah, ya. Cuma kita sekarang DPR itu kan punya waktu 7 hari sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, sekarang itu kita sisir, jangan sampai ada yang salah pengetikan tapi tidak mengubah substansi, kata Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Adgas saat berbincang dengan Detikcom, ya. Supratman mengungkapkan Panja Rancangan Undang-Undang Ciptaker menggelar rapat hari ini untuk melakukan penyisiran terhadap naskah Undang-Undang Ciptaker. Panja sebut dia bekerja sama dengan pemerintah dan ahli bahasa untuk melakukan penyisiran naskah. Di naskahnya masih diperbaiki. Jadi sebenarnya apa yang diketok itu yang mana, ya? Kok masih sesuatu yang naskahnya masih diragukan kebenarannya kok sudah diketok, ya. Sebentar siang saya undang seluruh Pokci, kelompok fraksi, balik Badan Legislasi DPR. Anggota Panja itu datang ke balik untuk melihat satu persatu. Jangan sampai, karena kan sekarang ini tim dapur pemerintah dan DPR RI lagi, jangan sampai ada tipu, ya, redundant, ya, terangnya. Supratman membenarkan bahwa naskah Undang-Undang Ciptaker yang final itu sudah beredar. Ketua balik DPR itu memastikan penyisiran yang dilakukan tidak mengubah substansi setiap pasal yang telah melalui proses pembahasan. Jadi kalau memang sudah final, untuk apa lagi dibahas, ya? Langsung lepaskan saja ke tengah-tengah masyarakat. Itu yang sudah dibagikan, tapi kan itu substansinya yang tidak mungkin akan berubah. Nah, kita pastikan nih dari sisi draftingnya yang jadi kita pastikan Petrus Supratman. Jadi kok bisa, ya, sesuatu yang sudah diketuk palu, ya, yang sudah diputuskan kok masih bisa dirubah. Kalau masih dirubah, ya ngapain susah, rubah aja mana yang tidak cocok dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Supratman menjelaskan DPR memiliki waktu 7 hari untuk melakukan penyisiran. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu memastikan paling lambat Selasa 13 Oktober pekan depan naskah Undang-Undang Ciptaker sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui situs DPR. Kita itu DPR punya waktu sampai 7 hari kerja. Jadi harusnya hari Selasa sudah final semuanya. Paling lambat, tapi saya usahakan hari ini bisa final. Kalau sudah final, semua itu langsung bisa diakses di web DPR, terang Supratman. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi mengakui naskah Undang-Undang Ciptaker yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari kesalahan pengetikan. Wah, ini yang bahaya ini. Sudah disahkan tapi masih dalam proses pengecekan. Yang benar sajalah, ya. Anggota Komisi 6 DPR itu menyinggung soal salah ketik dalam revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada 2019. Mengoreksi yang tipu itu boleh, asalkan tidak mengubah substansi. Jangan sampai seperti tahun lalu, ada undang-undang salah ketik umur 50 dalam kurung 40, sehingga pemerintah harus mengkonfirmasi lagi ke DPR, ucap Baidowi, Kamis 8 Oktober 2020.
Jadi kan sahabat semua ya, itu termasuk mengherankan saya ya, secara pribadi ini termasuk mengherankan. Kenapa mengherankan? Sesuatu yang sudah disahkan kok masih diperbaiki. Harusnya sesuatu yang sudah disahkan itu tak perlu ada perbaikan lagi karena sudah disahkan. Ya, kok mau salah ketik lah, mau tidak benar ya berarti tidak benar ya. Tapi kalau tidak benar ya diperbaiki ya, diulang lagi ketoknya mengikuti langkah-langkah konstitusional ya. Jadi makanya jangan cepat-cepatlah membuat keputusan, sehingga ada kemungkinan salah di dalam memutuskan, di dalam membuat sesuatu ya. Kalau sudah salah kan tidak ada gunanya lagi ya. So, masyarakat juga melihat kondisi kita hari ini tidak percaya lagi karena barang kosong yang disahkan, sehingga nanti bisa ngutang-ngatik sendiri, bisa memperbaiki sendiri sesuka hati. Yang disahkan lain, yang diputuskan lain, ternyata yang beredar lain. Nah, ini kan jadi persoalan. Ya kan sahabat semua, itu yang bisa kita sampaikan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.